Shalom Aleihim saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Kiranya damai sejahtera yang dari surga melimpahi saudara-saudara. Kejadian 17 ayat 2 sampai dengan yang ke-7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Saudara, pernikahan bukan sekedar upacara atau pesta. Pernikahan merupakan kesiapan untuk menjalankan ikrar perjanjian di hadapan Tuhan, jemaat, dan para saksi. Ikrar bukan hanya janji yang diucapkan, tetapi juga kesediaan dan kesiapan untuk menghidupi janji itu. Kejadian 17 yang kita baca hari ini merupakan momen penting saat Allah menampakkan dirinya kepada Abram yang sudah berusia 99 tahun dan Sarai yang berusia 89 tahun. Saudara, 24 tahun Abram dan Sarai menunggu janji akan datangnya keturunan. Dan sampai detik itu, tanda-tanda keturunan dari Sarai masih belum nampak. Tetapi pada saat inilah Allah melakukan tiga hal penting kepada kehidupan Abram. Yang pertama, saudara, Allah mengganti nama Abram menjadi Abraham, yang artinya adalah bapa orang beriman. Dan kemudian Allah mengganti nama Sarai menjadi Sarah, yang artinya adalah ibu bangsa-bangsa. Yang kedua, saudara, Allah meneguhkan kembali janjinya kepada Abraham dan menekankan bahwa kelahiran Ishak adalah dari Sarah, bahkan ketika pada waktu itu Ishak belum ada. Dan yang ketiga, Allah memerintahkan Abraham untuk mengerjakan sunat sebagai tanda perjanjian. Maka Abraham menyunat dirinya dan seisi rumahnya sebagai kesediaan dan kesiapan untuk menghidupi janji dengan Tuhan. Dalam ayat yang ke-27 dikatakan begini, dan semua orang dari isi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. Firman Tuhan mencatat bagaimana Abraham segera melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dan hal ini menegaskan komitmen Abraham kepada Tuhan. Memang saudara, ia sempat tertawa di dalam hatinya saat ia mendengar janji Allah tentang Ishak. Karena 20 tahun Abraham telah menunggu, dan sampai detik itu belum kelihatan akan datangnya keturunan dari Sarah. Namun menariknya, dicatat juga bahwa kemudian Abraham sujud kepada Tuhan, dan Tuhan memakai momen itu untuk menegaskan kedaulatannya yang melampaui segalanya. Abraham tertawa karena berpikir bahwa janji Tuhan adalah sesuatu yang mustahil dan tidak masuk akal pada usianya. Namun tawa ini tidak menghalangi komitmennya
untuk tetap mengerjakan perintah dan panggilan dari Tuhan. Hari ini saudara, melalui Tuhan Yesus Kristus, janji Abraham ini telah sampai kepada saya dan Bapak Ibu saudara. Melalui Tuhan Yesus Kristus, kita pun terhisap dalam perjanjian antara Allah dengan Abraham, di mana Allah adalah Allah kita dan kita adalah milik Allah. Karena itu apa seharusnya respon kita terhadap perjanjian kekal yang telah Allah ikatkan kepada kita? Respon kita seharusnya adalah setia dengan perjanjian. Masihkah kita setia dengan perjanjian kita? Setia membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari? Setia kepada satu ibu rohani, di mana salah satu tandanya adalah membawa persepuluhan? Masihkah kita setia beribadah dan mengikuti sakramen karena menyadari bahwa ibadah itu adalah panggilan Tuhan? Masihkah kita setia melayani baik suka maupun duka, ataukah pelayanan kita bergantung suasana hati kita? Saudara, mari kita setia dengan perjanjian kekal yang telah Allah ikatkan dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, hari ini firman-Mu mengingatkan kepada setiap kami betapa kami mudah lupa dengan janji setia. Dan hari ini firman-Mu mengajar kepada setiap kami bahwa melalui Tuhan Yesus Kristus, janji Abraham telah sampai kepada kami. Melalui Kristus, kami pun terhisap dalam perjanjian Allah dengan Abraham, di mana Allah adalah Allah kami dan kami adalah milik Allah. Karena itu seharusnya respon kami adalah kami setia dengan perjanjian. Ampuni kami Bapa, jikalau kami telah berubah setia, tidak setia membaca dan merenungkan firman, tidak setia kepada satu ibu rohani, tidak setia beribadah, tidak setia melayani Tuhan. Hari ini kami mohon ampun kepadamu dan pulihkan kami, perbaharui hati kami, supaya kami kembali hidup di dalam kesetiaan dan bukan di dalam keteledoran. Secara khusus hari ini kami berdoa untuk anak kami, Valisa, putri dari Bapak Vega dan juga Ibu Endang, yang hari ini bertambah usia di dalam kemurahan dan kebaikan Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk studinya yang baru, perkuliahan di Surabaya, proses adaptasinya, Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya menyertai dan melindungi. Demikian juga, biarlah janji setia itu terus dipegang erat di dalam hidupnya. Sekalipun jauh dari GKT Banyuwangi, sekalipun jauh daripada orang tua, biarlah Valisa tetap belajar untuk setia, karena Allah yang telah mengikatkan perjanjian itu dengan dirinya, dan melalui Yesus Kristus, Valisa telah terhisap dalam perjanjian. Biarlah Valisa menjadi seorang muda yang setia dengan perjanjian, yang setia dengan Tuhan Allahnya. Maka segala sesuatu yang dia kerjakan jerih payah bersama Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Valisa. Kiranya Tuhan yang menyertai dan juga dirimu makin setia di dalam perjanjian kekal. Tuhan memberkati.